Semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan inovasi pembelajaran tentang energi untuk kelas 4 SD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu energi dan jenis-jenis energi. Energi dapat didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Jenis-jenis energi yaitu energi bunyi, energi panas, energi nuklir, energi cahaya, energi matahari, dan energi listrik. Di sini saya akan lebih menjelaskan jenis-jenis energi tentang energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Energi listrik menjadi jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik rumah tangga, contohnya seperti menghidupkan televisi, kulkas, mesin cuci, dan barang elektronik lainnya. Dan cara menghemat energi listrik yaitu yang pertama yaitu mematikan alat listrik yang tidak terpakai atau tidak digunakan, menggunakan energi listrik yang lebih efisien, memakai lampu yang hemat energi, mematikan televisi jika tidak ditonton, mematikan saluran air jika airnya tidak digunakan. Dalam pembelajaran energi, saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Apa itu pembelajaran Project Based Learning? Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Di sini, peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Tujuan dari model pembelajaran Project Based Learning yaitu dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang lebih kompleks dengan hasil produk yang nyata, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada metode pembelajaran Project Based Learning yang bersifat berkelompok. Maksud proyek yang di sini itu bukan proyek yang besar, tetapi proyek yang sederhana, sesuatu masalah yang sederhana yang dapat diselesaikan dengan mudah oleh anak SD. Contohnya yaitu saya menggunakan, ini sudah ada contoh Project Based Learning. Di sini saya sudah menuliskan contoh proyek yang sangat sederhana yang berkaitan tentang energi listrik. Contoh proyeknya yaitu hemat air. Berapa banyak air yang terbuang saat menyikat gigi atau menggosok gigi? Proyek ini nantinya saya akan berikan kepada peserta didik agar peserta didik dapat menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Contohnya, berapa banyak air yang terbuang saat menyikat gigi atau menggosok gigi? Cara menyelesaikannya yang pertama yaitu kita buat planning terlebih dahulu. Seperti kita menampung air selama waktu 2 menit. Hasilnya yaitu 2 liter. Itu dalam satu hari. Misalnya kita menggosok gigi
2 kali sehari, berarti menjadi 2 kali 2 liter, sama dengan 4 liter per hari. Itu untuk 1 orang. Bagaimana jika di dalam rumah tersebut terdapat 5 orang? Berarti menjadi 4 liter kali 5 sama dengan 20 liter per hari. Itu untuk 1 hari dalam 1 rumah. Bagaimana jika satu rumah tersebut dalam sebulan? Berarti menjadi 20 liter kali 30 hari sama dengan 600 liter. Jadi, dengan kita memberikan proyek yang sangat sederhana ini kepada peserta didik dapat mengetahui berapa banyak air yang mereka keluarkan pada saat menggosok gigi. Jadi dengan ini mereka dapat berpikir bagaimana caranya menghemat air yang baik dan benar. Dengan cara mereka menghemat air, mereka dapat membantu pengeluaran orang tua mereka untuk membayar listrik yang mereka gunakan. Dengan proyek ini, siswa juga dapat berpikir kritis, sehingga dia tahu cara menghemat menghemat air yang baik. Misalnya, pada saat menggosok gigi, gunakan air secukupnya. Matikan saluran listrik jika kita sudah selesai menggosok gigi. Dalam inovasi pembelajaran tentang energi, saya juga menggunakan permainan yang terdiri dari perosotan tangga, kantong ajaib Hello Kitty, 1 buah dadu, 2 buah orang-orangan. Saya menyebut permainan ini dengan tangga perosotan si kantong Hello Kitty ajaib. Kenapa saya memberikan nama kantong Hello Kitty ajaib? Karena Hello Kitty ini sudah memiliki kantong yang di dalamnya terdapat beberapa soal yang berkaitan tentang energi listrik. Dan cara memainkannya yaitu yang pertama, siswa nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap anggota kelompok maju ke depan untuk mempermainkan permainan ini. Cara mempermainkannya yaitu setelah setiap perwakilan kelompok maju, maka mereka akan memilih gambar orang-orangan mana yang dapat mereka gunakan untuk permainan ini. Di dalam permainan ini terdapat gambar tangga yang artinya menaik dan gambar perosotan yang artinya menurun. Jika mereka berhenti di gambar tangga, maka mereka akan menaik ke angka yang ditunjuk oleh tangga tersebut. Sedangkan jika mereka berhenti di angka yang memiliki gambar perosotan, maka mereka akan turun ke angka yang lebih kecil untuk mengikuti perosotan tersebut. Dan contoh bermainnya yaitu siswa melemparkan 1 buah dadu, misalnya 3, maka orang-orangan ini akan diletakkan ke angka 3. Selanjutnya, kelompok lain juga akan melemparkan 1 buah dadu ini, 3 juga. Maka orang-orangan ini akan diletakkan ke nomor 3. Selanjutnya akan begitu terus, 4 misalnya, 1, 2, 3, 4, dan begitu seterusnya. Jika ada salah satu kelompok yang mendapatkan atau berhenti di tanda perosotannya, maka mereka akan turun. Disitulah mereka akan diberikan pertanyaan oleh guru yang pertanyaannya berasal dari kantong Hello Kitty ajaib. Contoh pertanyaannya misalnya saya ambil, salah siswa mengambil
pertanyaan yang berada pada kantong Hello Kitty ajaib. Mereka membukanya dan membacakan soal tersebut. Contohnya, salah satu cara untuk menghemat energi listrik yaitu siswa akan menjawab secara langsung soal tersebut. Jika siswa tidak bisa menjawab, maka dia akan melemparkan soal tersebut ke lawan kelompoknya. Jika lawan kelompoknya bisa menjawab soal ini dengan benar, maka lawan kelompok tersebutlah yang akan mendapatkan nilai tertinggi. Sedangkan yang tidak bisa menjawab maka tidak akan mendapatkan nilai. Sekianlah inovasi pembelajaran tentang energi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.